baridor, tu baridor. Salam cerdas matematika bersama For You Channel dengan Pak Jen. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan dasar operasi hitung bilangan bulat dasarnya. Nah, kalau adik-adik ingin pintar matematika, kenali dulu dengan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengenalan dasar operasi hitung bilangan bulat bersama Pak Jen. Baik adik-adik, sekarang ini adalah kita akan kaitkan dengan matematika realistik atau realistic math. Nah, kita lanjutkan. Adik-adik, kita akan melihat operasi hitung bilangan bulat terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dari operasi hitung. Operasi hitung ada berapa adik-adik? Ada 4 macam. Apa dia? Yang pertama penjumlahan. Nah, lambangnya tambah. Kemudian yang kedua pengurangan. Nah, seperti lambang yang sudah dilihat oleh adik-adik semua. Yang ketiga adalah pengalian atau perkalian. Lambangnya sudah terlihat adik-adik. Kemudian yang keempat adalah pembagian. Nah, simbolnya juga sudah terlihat dalam kurung. Ayo kita mengenal bilangan identitas. Nah, apa gunanya bilangan identitas ini nanti akan adik-adik ketahui semua jika diikuti channel ini dengan seksama. Kalau mau pintar, tonton videonya. Videonya jangan sampai di skip atau skip. Jangan dilampau-lampaui, ditonton secara teratur. Oh ya, sebelum Bapak lanjutkan, jangan lupa di like, kemudian subscribe, serta kasih komen, supaya nanti kita akan memperbaiki apapun komentar dari penonton semua atau pemirsa dari For You Channel. Kami akan dengan senang hati menerima kritikan maupun masukan. Nah, kita kembali ke sini. Di sini Bapak bikin 0 adalah identitas penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lanjutkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah A ditambah 0 sama dengan A. Begitu juga jika A dikurangi 0 sama dengan A. Artinya, bilangan identitas itu adalah bilangan yang apabila dilakukan pengerjaan operasi hitung, seperti di sini penambahan dan pengurangan, hasilnya tetap A. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 2, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi, huruf A di sini sebagai simbol boleh adik-adik tukar dengan bilangan lainnya. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan 1, nah ini adalah bilangan identitas perkalian dan pembagian. Apa pula maksudnya? Nah, kita lihat di sini A kali 1 sama dengan A. Nah, nilai A tidak berubah. Seperti yang tadi di atas, jika A untuk identitas penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Nah, ketika kita kerjakan A tambah 0 dan A kurang 0, hasilnya tetap A, artinya tidak merubah. Nah, kemudian begitu juga dengan perkalian, karena identitasnya adalah 1, pembagian juga identitasnya 1, berarti A dibagi 1 sama dengan A. Baik adik-adik yang mau pintar, ikuti dan jangan disepelekan, karena ini adalah merupakan dasar-dasar penting untuk kelanjutan pendidikan selanjutnya. Kemudian kita mengenali lebih jauh tentang operasi hitung itu. Nah, kita perhatikan di sini, lihat pola berikut. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mudah bukan?
tetapi kita akan memahami pola. Dari sinilah asal atau dasar untuk menguasai matematika secara realistik atau nyata bagi adik-adik semua, agar kelak menjadi ahli-ahli di negeri kita. Jadi kita lanjutkan polanya. Nah, di sini Bapak bikin ada positif 2 kan. Kalau 2 itu kan berarti positif 2. Berarti kita bikin 2 buah. Pas adik-adik ya. Ini jumlahnya adalah 2. Kemudian ditambah 3, kita gabung, kita masukkan lagi positif 3, 1, 2, 3. Dan ini kita hitung jumlahnya adalah sama dengan 3. Jika kita jumlahkan, kita gabungkan semuanya, karena dia ditambahkan atau dijumlahkan, berarti harus digabung semua adik-adik, maka jumlahnya semuanya adalah sama dengan 5. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu positif. Nah, jika ada satu positif, misalnya 1 positif 1, nah, gitu ya adik-adik ya. Kemudian datang digabungkan, ditambahkan atau digabungkan dengan negatif 1, nah, negatif 1 buah, maka itu impas atau sama dengan 0. Oke adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, sekarang contoh soal, kita lihat di sini contohnya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, untuk 5 dikurang 3 sama dengan 2, jika tadi penjumlahan, sekarang adalah pengurangan. Berarti positif ada 5 dan akan nanti itu bukan negatif, tapi akan kita ambil 3. Tentu tinggal 2 lagi. Nah, sekarang kita lihat polanya. Nah, yang pertama kita susun dulu ada 5 buah. Oke, kemudian kita ambil 1, 2, 3. Berarti yang tersisa adalah 2 lagi. Nah, maka 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jangan disepelekan adik-adik, karena ini adalah dasar. Dan nanti setelah adik-adik semua belajar, barulah mengerti apa maksud dari pembelajaran dasar operasi hitung ini. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana dengan 5 ditambah negatif 3? Nah, di sini polanya kita bikin. Nah, kita bikin 5 positifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kemudian ditambah negatif 3. Nah, kita bikin 1, 2, 3. Nah, kemudian ini sangat mudah. Nah, sekarang ingat tadi jika satu pasang positif, satu negatif, itu impas. Nah, jadi 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, sehingga hasilnya sama dengan 2. Jadi, nah di sini terlihat sekali bahwa 5 dikurang 3 tadi hasilnya 2 kan adik-adik. Begitu juga 5 ditambah negatif 3. Berarti 5 ditambah negatif 3 itu di sini itu sama dengan 5 dikurang 3. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Oleh sebab itu, jika positif bertemu dengan negatif, di sana kan ada itu adik-adik ya, 5 ditambah negatif 3. Nah, itu kan positif hanya dibatasi kurung dengan negatif 3. Kenapa dikurungi? Untuk membedakan bahwa tanda negatif untuk si 3 itu adalah tanda, bukan sebagai beras hitung. Tetapi ketika kita kerjakan, tambah dengan negatifnya itu berdekatan tanpa ada angka atau bilangan yang membatasinya. Tanda kurung itu hanya sekedar pelengkap. Jadi tambah dengan kurang di sana kita kalikan. Jadi tambah dikali dengan kurang, berarti positif kali negatif sama dengan negatif. Ingat ya adik-adik ya. Contoh soal 125 ditambah negatif 20
itu sama dengan berapa adik-adik? Nah, ingat tadi polanya. Kita lanjutkan pembahasan. Nah, 125 ditambah negatif 20 itu sama dengan 125, karena tambah dengan negatif berdekatan tanpa ada dibatasi oleh angka atau bilangan, maka kita kalikan. Maka tambah dikali kurang atau positif kali negatif, di antara 125 dengan 20 itu terdapat positif dan negatif yang berdekatan tanpa dibatasi oleh angka. Harus langsung ya adik-adik ya. Maka itu berarti kita tukar menjadi kurang, karena tadi positif kali negatif hasilnya negatif atau kurang. Berarti 125 ditambah negatif 20 itu akan sama dengan 125 dikurang 20 sama dengan 105. Ya adik-adik ya, sangat gampang bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo melangkah lebih jauh. Ayo lihat ini adik-adik. Dia berlari dengan kencang untuk mengejar masa depan. Nah, bagaimana jika 5 dikurang negatif 2? Kalau tadi kan tambah negatif 2, sekarang berdekatan kurang dengan kurang lagi adik-adik, atau kurang dengan negatif. Pada dasarnya kan dia sama. Nah, sekarang kita lihat polanya. Di sini Bapak bikin 5 buah, ada 5 buah positif, 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Kemudian Bapak bikin negatif 2 buah dan positif 2 buah. Apa maksudnya? Nah, kita tahu bahwa yang positif negatif itu 0. Nah, yang positif negatif atau negatif positif yang di bawahnya akan impas. Artinya, adik-adik semua menambahkan positif 5 tadi atau yang 5 tadi yang di atas, kan ada tadi tanda-tanda positif 5 buah, sama artinya kita positif 5 ditambah 0. Masih ingat adik-adik bahwa 0 itu adalah identitas penjumlahan. Dia tidak akan mengubah makna. 5 tambah 0 sama dengan 5. Berarti 5 itu tidak ada salahnya jika kita tambahkan dengan identitasnya, bukan? Nah, adik-adik, di sini berarti 5 ditambah 0 berarti sama dengan 5. Nah, lalu apa maksudnya? Ikuti terus pembelajaran berikutnya ini. Nah, sekarang kita lihat 5 dikurang 2 sama dengan berapa? Itu tadi kan adik-adik. Lihat polanya tadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tambahkan 2 negatif dan 2 positif. Artinya kita tambahkan 0. Karena dia impas yang di bawah garis merah. Garis putus-putus merah terdapat 2 pasang yang 0, 0. Berarti 5 tambah 0. Nah, karena dia 5 dikurang negatif 2, kita ambil negatifnya saja. Nah, begitu. Di sini Bapak bikin. Kemudian apa logikanya? Logikanya adalah karena 5 dengan ditambah 0 yang di bawah garis putus merah itu adalah identitasnya, karena 0 itu nah. Karena 5 tambah 0. Nah, sekarang 5 tambah 0 itu sama dengan 5. Nah, karena dia meminta dikurang negatif 2, kita ambil negatifnya itu 2 buah. 1, 2. Nah, sekarang yang tinggal adalah ada positif sebanyak 7 buah, di mana 5 di atas, 2 di bawah. Nah, oleh karena itu, jadi 5 dikurang negatif 2 itu sama dengan 5 ditambah 2. Nah, adik-adik, kita lanjutkan. Oleh sebab itu, nah, negatif jika berdekatan dengan negatif tanpa ada angka atau bilangan yang membatasinya, seperti yang kita lihat di soal tadi, maka itu artinya negatif kali negatif, berarti itu adalah positif. Nah, makanya tadi 5 dikurang negatif 2 kurang negatif, kan berdekatan adik-adik, berarti itu sama artinya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Itu makanya Bapak bilang negatif kali negatif. Jadi jika bertemu 2 tanda seperti itu berdekatan, kerjakan dulu.
Nah, kalikan dia. Tambah dengan kurang berarti tambah dengan kurang jadi negatif. Kalau di sini kurang dengan kurang jadi positif. Lanjutkan. Ingat, ikuti pembelajaran ini dengan seksama, tonton sampai selesai supaya adik-adik paham. Kembali ke soal supaya lebih jelas lagi. Di sini tadi 5 dikurang negatif 2. Nah, berdekatan kurang dengan negatif itu kan tanda kurang juga. Dua tanda yang sama. Itu artinya, nah kita bilang di sini jawab 5 dikurang negatif 2. Nah, negatif dengan negatif karena dia sama, kita bikin positif sama dengan, jadi itu sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Bapak ulangi, 5 dikurang negatif 2 itu sama dengan 5 ditambah 2 karena kurang yang berdekatan itu jadi tambah sama dengan 7. Nah, adik-adik, ayo berlatih. Di sini ada nomor 1 negatif 16 ditambah 3 sama dengan berapa gitu. Nomor 2 juga negatif 20 dikurang negatif 9 sama dengan berapa. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, oleh Bapak untuk soal nomor 1 supaya adik-adik lebih mudah memahaminya, kalau kita susun positif-positif sebanyak 16, kemudian negatif-negatif 16, kemudian kita susun positif sebanyak 3, kemudian coret 1 negatif 1 positif seperti yang tadi, tentu lama adik-adik. Nah, untuk berikutnya Bapak bilang jika negatif itu adalah utang, untuk penjumlahan dan pengurangan umpamakan negatif itu sama dengan utang. Jadi negatif 16 itu artinya utang 16 tambah 3, karena tambah 3 adalah positif 3, maka kita bayar 3. Berarti utang kita sama dengan 13, barulah kita kembalikan lagi berarti sama dengan negatif 13 karena utang itu adalah negatif. Nah, sekarang lakukan soal nomor 2 tanpa menulis utang atau dibayar seperti pada nomor 1. Negatif 20 ditambah dikurang negatif 9. Ingat tadi kurang berdekatan, kurang dengan negatif ya, itu berarti kurang dengan kurang kita kalikan dia, kurang kali kurang sama dengan tambah. Nah, maka sama dengan negatif 20 ditambah 9. Nah, berarti utang kita 20. Di dalam pikiran kita lagi adik-adik, kita tidak lagi menuliskan utang 20, tidak seperti lagi, tapi di pikiran kita jika ada uang kita 20, utang kita 20, pembayarnya ada 9, maka yang terbayar baru 9, sisa utang kita adalah 11. Nah, untuk berikutnya adik-adik juga boleh melakukan seperti ini. Jika lebih besar utangnya, maka pasti yang tersisa adalah utang. Berarti ketika kita membayar itu artinya utang kita berkurang. Berarti utang 20 kita kurang dengan 9 utang kita tadi. Berarti negatif 20 ditambah 9 sama dengan 11. Negatif 11, jadi sisa utang kita 11. Nah, untuk penulisan berikutnya adik-adik tidak boleh melakukan pada contoh pembahasan nomor 1-nya, tapi boleh melakukannya dengan pembahasan pada contoh nomor 2-nya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Ingat, nah Bapak bilang di sini negatif kali negatif jika berdekatan tadi dikalikan dia itu sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian begitu juga positif kali positif sama dengan positif di dalam kurung positif berdekatan seperti itu, maka positif kali positif sama dengan positif. Kemudian begitu juga untuk jika dia negatif dikalikan dengan positif, itu hasilnya adalah negatif. Di sini Bapak bilang di sini ada, ini adik-adik ya, negatif dikalikan dengan dalam kurung ya tambah, maka ini berarti negatif kali positif sama dengan negatif, positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Nah, untuk mengingatnya lebih gampang, jika dua tanda yang sama berdekatan jadi positif, contoh ini kurang dengan kurang berdekatan jadi positif, tambah dengan tambah berdekatan jadi positif. Tapi jika dia tidak sama, di sini ada kurang dengan tambah berdekatan. Nah, itu berarti kita kalikan menjadi, jika kita kalikan menjadi tetap kurang. Nah, begitu juga jika tambah ada kurang,
maka jadi kurang. Ingat adik-adik ya polanya ya, mintalah bimbingan orang tuamu. Nanti jika sudah aktif sekolah, perjelas dengan gurumu di sekolah dan ajaklah untuk menonton videonya supaya gurumu bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian ada di sini NB sebagai tambahan catatannya. Nah, aturan tersebut berlaku juga untuk pembagian. Kenapa? Karena sebenarnya perkalian itu adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, untuk keterangan ini bisa minta kepada pada orang tuamu atau pada gurumu nanti ketika sudah aktif bersekolah. Nah, adik-adik, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, sekian dulu adik-adik. Saya terima kasih, thanks very much. Nah, ingat ya, belajar demi masa depan yang gemilang. Salam dari For You Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu barido